Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, kali ini gue akan ngobrol ringan terkait dengan Manchester United yang sudah mendatangkan atau merekrut Omar Barada dari Manchester City. Banyak komentar positif di sana, banyak pendapat yang positif juga, banyak juga yang terkejut ya terkait dengan rekrutan dari Manchester United, utamanya Ineos, di mana Omar Barada ini kan dilihat bahwa dia ini sebagai salah satu pilar tokoh sentral di belakang layar dari kesuksesan Manchester City dan juga City Football Group ya kan, karena posisinya sebagai Director of Football Operation, membawahi situasi ataupun kegiatan operasional sepak bola yang ya kalau dilihat dari Manchester City sangat gemilang di sana. Nah, sekarang ini setelah sukses dan banyak yang mengatakan ini adalah rekrutan terbaik Manchester United selama 10 tahun terakhir, apa yang akan dilakukan oleh Manchester United, Ineos, dan juga Omar Barada? Siapa yang akan direkrut selanjutnya? Posisi apa yang akan dihadirkan di Manchester United? Karena Omar Barada sendiri yang direkrut posisinya adalah sebagai chief eksekutif ataupun CEO dari Manchester United. Tentu saja dia juga butuh dalam tanda kutip pembantu-pembantu. Dia juga butuh instrumen-instrumen, dia juga butuh elemen-elemen lainnya yang akan membantu dia dalam menjalankan operasional klub Manchester United. Ada Sir Dave Braithwaite ya, yang kalau gue lihat posisinya akan lebih sebagai seperti kayak konsultan mungkin ya, dari Ineos terkait dengan ya situasi di Manchester United. Tapi sang CEO sendiri, Omar Barada, tentunya juga memiliki area tersendiri ya, kekuasaan dalam tanda kutip untuk memberikan atau membuat policy, mengatur klub sehari-hari, terutama dari sisi operasional. Dan disebutkan juga, gue baca di salah satu informasi, kalau Jean-Claude Blanc yang tadinya dikabarkan akan menjadi CEO Manchester United, dia akan juga membantu Omar Barada, dan masih belum diketahui nih posisinya akan seperti apa, tapi ya dan sangat masuk akal sekali ya, karena Jean-Claude Blanc ini kan dia sebagai orang di Ineos, tentu saja ada dia pasti akan diberi peran lah di sana, tapi mungkin bukan peran struktural secara langsung, akan apalagi bekerja di bawah Omar Barada. Gue tidak berpikir dia akan memperoleh posisi tersebut. Nah, sekarang balik lagi terkait dengan posisi yang ada di bawah Omar Barada nanti, siapa atau posisi apa? Mungkin fans Manchester United ada yang langsung mengatakan, ya manajer. Enggak, itu terlalu pendek ya, terlalu pendek kalau menurut gue. Bahasa gue adalah terlalu pendek. Enggak, akan sampai ke manajer, tapi tetap harus dipahami, sekali lagi harus dipahami, klub sepak bola tidak demikian ya. CEO itu posisinya sangat tinggi sekali, dan sampai menuju manajernya ada beberapa lapisan yang harus diisi dulu posisi-posisinya. Dan menurut gue sangat penting bagi CEO untuk memiliki ya direktur-direktur, contohnya bukan hanya terkait dengan olahraga ataupun sepak bola, tapi hal-hal lain ya kan, marketing, komunikasi, mungkin juga keuangan, mungkin juga legal, mungkin juga akademi, dan lain-lain. Karena yang diurusi sekali lagi bukan hanya soal performa pertandingan satu ke pertandingan yang lain. Tidak, ini seperti menjalankan sebuah perusahaan besar dengan kelas global bernama Manchester United, yang sekarang entitinya ini bukan hanya sebagai football club, tapi sekali lagi sudah ya sebagai industri ya kan, sebagai sebuah perusahaan. Sehingga sehingga tugas besar dari Omar Barada juga harus melihat ke aspek bisnis tentu saja ya, dan dia butuh orang-orang yang untuk menjalankan aspek bisnis tersebut. Namun jangan lupa, ketika Manchester United merekrut Omar Barada, ditulis di pernyataan resmi klub kalau Manchester United sekarang akan mengembalikan lagi situasinya bagaimana sepak bola dan juga performa di atas lapangan ini sebagai jantung dari klub ini. Artinya prioritas utama akan ke sepak bola dan penampilan di atas lapangan. Ini jelas di garis bawahi, dan ini hal yang dalam tanda kutip
melegakan gue. Kenapa dia dalam tanda kutip? Karena ini masih dalam bentuk tulisan ya kan, belum pada bentuk implementasi. Tapi paling tidak komitmen itu sudah ada, sudah ditulis, tinggal diimplementasikan. Nah, balik lagi untuk melihat hal tersebut, artinya ada komitmen. Gue menilai bukan tidak mungkin posisi selanjutnya yang akan diisi ini ada berkaitan dengan sepak bola. Ada yang namanya sporting director yang sudah disebut-sebut ya kan, akan diisi oleh beberapa orang. Dan Ainsworth ini salah satu calon terkuatnya. Akankah ini yang akan direkrut selanjutnya oleh Manchester United? Ini menarik. Kenapa? Karena nama Dan Ainsworth ini disebut dan sering dikaitkan yang menginginkan adalah Ineos. Sementara Omar Barada ini sudah sekarang sebagai CEO ya kan, dan sporting director ini akan reportnya langsung ke CEO. Artinya apa? Artinya peran dari Omar Barada untuk menentukan posisi dari sporting director menurut gue ini sangat besar. Apakah akan football director contohnya sekarang ini kan diemban oleh seorang John Murtough, apakah akan diganti, itu juga bisa. Tapi gue menilai Manchester United butuh sporting director sih, butuh posisi sporting director. Dan siapa yang akan mengisi? Akankah Dan Ainsworth yang sekali lagi ya, gue ulangi ya, disebut-sebut diminati oleh Ineos. Kalau gue melihat Omar Barada ini kan dia sebelum ke Manchester City dia memiliki pengalaman di Barcelona. Bagaimana dia datang ke Manchester City ini kan juga atas rekomendasi dan datangnya pun serombongan dengan beberapa pihak juga dari Barcelona ya kan. Dan ya bersama dengan Siki Bergenstein juga ya kan. Dan gue menilai memperkirakan ya, apakah Omar Barada juga akan melakukan hal yang sama, artinya menarik gerbong dari Manchester City. Bisa, tapi menurut gue peluangnya kecil karena Manchester City pun juga pastinya tidak ingin kehilangan banyak orang ya kan yang menyeberang ke Manchester United. Artinya mungkin akan ada pihak di luar Manchester City saat ini. Jadi mungkin ada yang menebak Siki Bergenstein, gue pikir tidak ya. Dan kalau gue lihat tentang masalah akankah Dan Ainsworth, ya itu bisa jadi salah satu opsi di sana. Karena mungkin ketika disebut nama Dan Ainsworth ini, Omar Barada juga sudah mengetahuinya, dan bukan tidak mungkin dia sudah melakukan kayak semacam kayak diskusi lah dengan Ineos. Walaupun Omar Barada baru akan bekerja penuh kan nanti kabarnya mendekati musim panas ataupun di musim panas. Dan Ainsworth ya salah satu kemungkinan. Tapi gue juga membayangkan nih, seperti kayak Ferran Soriano yang datang dari Barcelona ke Manchester City, dia mengambil beberapa orang dari Barcelona dibawa ke Manchester City. Artinya orang-orang di lingkungan yang dia pernah kenali. Gua menilai atau memperkirakan ya, ketika Omar Barada ini menjadi CEO di Manchester United, di mana dia juga butuh pembantu-pembantu ya, dalam tanda kutip, posisi-posisi direktur, sangat logis ketika dia merekrut orang-orang yang pernah bekerja dengan dia atau dia sudah ketahui dulu, karena ya orang-orang tersebut akan bekerja secara langsung kan. Jadi wajar sudah ada komunikasi sebelumnya, sudah ada pengetahuan ya kan antara satu dan yang lain. Ini sangat wajar sekali dan sering juga terjadi di dunia bisnis, terutama orang-orang yang mungkin baru pindah, memiliki keleluasan untuk membuat tim sendiri. Biasanya yang direkrut adalah orang-orang yang dia sudah pernah kenal ya kan. Tapi balik lagi nih, kalau dia mengambil dari Manchester City nampaknya tidak. Lalu dari mana dong? Dari City Football Group, mungkin dari Girona, mungkin dari Melbourne, mungkin itu bisa saja terjadi. Walaupun kalau menurut gue melihat kapasitasnya ya di City Football Group, ya Manchester City tentu saja yang terbesar di sana ya kan. Tapi sekali lagi nampaknya Manchester City akan berusaha untuk memblok nih ya, jika ada ingin rekrutan-rekrutan yang diambil. Nama Dan Ainsworth sekali lagi gue singkirkan sedikit. Yang menarik adalah gue melihat nih Barcelona. Ada siapa di Barcelona yang available?
atau orang yang pernah bekerja di Barcelona yang tersedia nih. Gue melihat satu nama, Jordi Cruyff, langsung aja. Dia juga punya pengalaman sebagai sporting director. Dia sama-sama dalam tanda kutip alumni Barcelona, sama seperti Omar Barada. Dia memiliki kapasitas di sana, dia memiliki juga kemampuan, sudah terbukti. Dan sama seperti Manchester City yang juga saat ini atau setelah Omar Barada di Manchester City kan bagaimana sumbangsih dalam tanda kutip dari akademi ini kan diperbaiki. Dan Barcelona juga salah satu klub yang memiliki kultur dan juga kebiasaan ya kan, dan sudah tercipta lah kultur, katakanlah demikian, bagaimana akademi dari Barcelona ini sangat aktif mensupport, menyokong tim utama Barcelona, baik itu secara pemain secara langsung ataupun pemain yang dijual ya kan, diproduksi lah katakanlah dari akademi, sehingga juga memberikan hasil positif kepada klub itu sendiri. Jordi Cruyff. Jadi gue menilai, selain Dan Ashworth secara ringan amatiran ya, gue menilai Jordi Cruyff itu juga merupakan salah satu kemungkinan, melihat kebiasaan biasanya dalam tanda kutip ya, kalau apalagi kalau Omar Barada juga meniru apa yang dilakukan oleh Ferran Soriano, bukan tidak mungkin dia akan berusaha untuk mendatangkan orang dari circle-nya. Walaupun ada nama-nama lain, termasuk juga Paul Mitchell, itu juga bisa terjadi. Atau mungkin dari sosok ketiga nih, yang memang saat ini belum terdeteksi atau berada di bawah radar, sama seperti ketika Ineos merekrut Omar Barada. Tapi gue menilai memang dari sisi posisi sporting director nih nampaknya akan yang ditentukan selanjutnya di Manchester United, di samping juga direktur-direktur yang lain. Jadi perubahan saat ini sudah terjadi di Manchester United dan akan semakin terjadi di klub ini. Kita lihat saja siapa yang akan datang ya, posisi apa. Sekali lagi, feeling gue akan ada sporting director yang baru. Dan apakah di antara Dan Ashworth dan juga Jordi Cruyff, kita lihat saja nanti bagaimana. Bagaimana menurut Sobat Football United, posisi apa dan siapa yang akan datang, kenapa, alasannya seperti apa, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.